Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali pada hari ini untuk belajar firman Tuhan. Satu ayat satu hari. Terus belajar, belajar, dan belajar. Hari ini kita tiba pada bahasan Matius pasal 7, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Hampir sampai kepada akhir dari khotbah di bukit. Matius 7 ayat 13 dan 14 berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya." Nah, bagian ini adalah awal dari penutup khotbah Yesus di bukit yang diakhiri dengan pengajaran tentang dua. Apa maksudnya? Ada dua pintu, pintu yang sesak dan pintu yang lebar. Ada dua jalan, jalan yang lebar dan sempit. Ada dua pohon, pohon yang baik dan tidak baik. Ada dua orang bijaksana dan bodoh. Kita akan bahas selama beberapa hari ini tentang dua. Dan Yesus selalu mengkontraskan, membandingkan setiap bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Dua pintu, misalnya dibandingkan antara pintu yang sesak dan pintu yang lebar. Dua jalan, dibandingkan yang satu lebar, yang satu sempit. Dua pohon, yang satu baik, yang satu tidak baik. Dua orang, yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Hal itu semua adalah untuk menunjukkan kepada para pendengarnya, termasuk Anda dan saya hari ini, untuk menentukan pilihan yang tepat. Karena Yesus menunjukkan kepada kita adanya pilihan yang harus diambil. Bahkan termasuk hari ini pun pada waktu bagian ini disampaikan kepada kita, ditawarkan dua pilihan mana yang diambil. Nah, khusus bagian ini ayat 13 dan 14 Yesus memberikan pengajaran tentang dua pintu dan dua jalan untuk menegur sekaligus mengingatkan para pendengarnya dan juga mengundang mereka kepada kebenaran yang ditawarkan oleh Yesus. Nah, orang Yahudi memang memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka akan diterima oleh Allah. Mereka akan dibenarkan karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka disunat dan mereka menjalankan Taurat. Sehingga pengajaran Yesus bagi mereka pada waktu itu tidak pernah diperhatikan karena pengajaran-pengajaran Yesus itu sangat mengganggu telinga, sangat mengganggu kenikmatan dan kenyamanan mereka yang sudah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Mereka telah berada di pintu yang lebar dan mereka telah berada di jalan yang lebar, jalan tol, dan mereka sangat yakin bahwa mereka akan diterima oleh Allah di surga karena mereka adalah bangsa pilihan, mereka keturunan Abraham. Yesus hanya mengganggu mereka. Yesus datang dan mengajarkan hal-hal yang tidak nyaman, mengganggu kenikmatan mereka. Bayangkan, Yesus pernah mengajarkan, "Kamu telah mendengar firman yang berkata, jangan membunuh." Itulah yang mereka gaungkan. Itulah yang mereka dengungkan setiap hari. Jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh. Dan mereka menikmati hal itu. Mereka telah sekian lamanya merasa yakin mereka tidak membunuh. Mereka ketat sekali di dalam aturan-aturan itu. Dan sekarang Yesus datang dan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu," lihat konteksnya. Sekali lagi, kalau kita membaca ayat, perhatikan konteksnya, baca ayat sebelumnya, dan baca ayat setelahnya. Itu sebabnya saya mengajarkan metode
pemahaman ayat secara induktif sesuai dengan konteksnya. Silahkan Anda ikuti apa yang saya sampaikan setiap hari. Dan saya selalu mengikuti pola seperti ini. Saya tidak pernah comot ayat dan saya tafsirkan begitu saja. Saya selalu kembali kepada konteksnya. Nah, bagian ayat ini berbicara tentang bagaimana Yesus menegur mereka. Kamu sudah mendengar firman yang berkata, jangan membunuh. Kamu sudah berkali-kali menggaungkannya, mendengungkannya. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang marah kepada saudaranya, ia sudah membunuh di dalam hati. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, saya sudah pernah jelaskan di dalam program yang lalu. Barang siapa berkata kepada saudaranya dengan kata-kata kosong, kata-kata merendahkan, bully, dan sebagainya, dia sudah membunuh di dalam hati. Ini mengganggu kenyamanan. Mereka sudah nyaman dengan firman yang berkata jangan berzina. Ya, saya nggak berzina. Saya nggak berzina. Mereka menyombongkan diri dalam hal ini karena mereka tidak berzina. Bahkan mereka tidak segan menyeret orang yang kedapatan berzina untuk dirajam batu. Sekarang Yesus datang dan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dan mengingininya dengan nafsu, ia sudah berzina di dalam hati. Wah, ini sesuatu yang sangat mengganggu kenyamanan mereka. Mereka sudah di jalan tol. Tiba-tiba jalan tolnya menyempit. Mereka sudah di pintu yang lebar. Tetapi Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nah, pintu yang sempit dan jalan yang sempit sangat-sangat mengganggu kenyamanan dan kenikmatan mereka. Tidak hanya terjadi kepada orang Yahudi pada waktu itu. Hal ini pun juga terjadi dalam kehidupan banyak orang hari-hari ini. Banyak orang terlalu bangga dan terlalu senang, terlalu nyaman beragama. Banyak orang terlalu nyaman dan terlalu nikmat di dalam kehidupan yang sudah ibaratnya berada di jalan tol. Pernahkah bagian ini dikhotbahkan? Hampir tidak pernah. Dulu waktu sekolah minggu kita sering nyanyi lagu ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Itu dulu. Sekarang hampir tidak pernah disinggung ayat-ayat ini. Nah, apa yang paling banyak digemari orang di gereja? Kenapa nggak pernah dikhotbahkan? Karena orang nggak suka. Yang digemari apa? Yang digemari orang-orang di gereja satu berkat. Berkat ini topik yang sangat disukai. 7 rahasia berkat Tuhan. 3 langkah hidup diberkati. 4 langkah menjadi kaya raya. Berkat. Multiplikasi. Ya, orang senang sekali dengan hal ini. Promosi dan multiplikasi. Kelimpahan. Mujizat. Bahkan ada pengajaran hari-hari ini yang mengajarkan bagaimana melahirkan mujizat. Loh, mujizat kok dilahirkan? Mujizat itu kan karya Tuhan. Kok dilahirkan? Melahirkan mujizat. 1, harus ada pembuahan lebih dulu. Setelah itu ada inkubasi dan sebagainya. Berita Lukas 9 ayat 23. Setiap kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tidak pernah didengungkan lagi di gereja. Karena menyangkal diri dan memikul salib setiap hari ini sesuatu yang berat. Orang dijejali tiap minggu dengan motivasi dan deklarasi tanpa pernah menyinggung dosa-dosa yang setiap hari dilakukan. Tidak ada pemberesan dan tidak ada satu pemulihan hidup yang diubahkan
menjadi murid Tuhan, hidup yang semakin serupa dengan Kristus tidak pernah didengungkan. Terus motivasi, dan deklarasi. Itu sebabnya ayat selanjutnya yang akan kita bahas besok. Saya harap Anda tidak bosan mengikutinya. Firman-Nya berkata, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu. Nah, hari-hari ini orang tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai pegangan. Sayang sekali. Semuanya cenderung pragmatis dan mengutamakan kepentingan serta kenyamanan sesaat di dunia. Bahkan orang yang setia berpegang pada Alkitab justru dimusuhi. Bahkan dari kalangan orang-orang gereja sendiri. Semua ingin jalan tol. Bagaimana masalah diselesaikan? Ya mujizat saja. Tidak pernah berusaha bagaimana Alkitab mengajarkan kita menyelesaikan masalah. Semuanya jalan tol. Kenikmatan, kenyamanan dunia. Tidak ada yang mau menyangkal diri dan memikul salib. Berita tentang salib adalah suatu kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 18 pernah menyatakannya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Adakah salib masih diberitakan hari ini? Adakah menyangkal diri dan pikul salib masih diberitakan hari ini? Adakah pemberesan dari dosa-dosa masih diberitakan hari ini? Ataukah orang cenderung pragmatis, kenikmatan, kenyamanan dunia? Belajar Alkitab dan menghafal ayat tidak lagi populer. Yang keren adalah nubuatan, suara Tuhan, penglihatan. Alkitab tidak pernah lagi disinggung. Alkitab tidak pernah lagi dipakai. Jalan yang sempit tak disukai banyak orang. Semua orang suka jalan yang lebar, cara mudah menghadapi kehidupan. Matius 7 ayat 13 dan 14 ini kiranya menjadi perenungan kita sekalian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah melalui iman. Tapi jangan lupa, anugerah dan iman itu harus diwujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya sekedar berdoa terima Yesus, dibaptis, dan ikut perjamuan kudus serta ke gereja. Adakah iman kepada Yesus Kristus itu nyata dalam hidup kita sehari-hari? Apa tandanya kita mengikut Yesus? Bukan kalung salib, bukan tato salib. Tapi sudahkah kita hidup menyangkal diri dan memikul salib? Itulah firman Tuhan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya harap kita semua, Anda dan saya yang mendengar dan menyaksikan program ini, termasuk dari sedikit orang yang mendapatinya itu. Renungkan firman ini. Belajar, belajar, belajar. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jadikan Yesus sebagai Tuhan, bukan jadi alat. Jadikan Yesus sebagai tujuan, bukan sekedar alat. Jangan memperalat Yesus. Jangan memperalat Tuhan untuk kehidupan yang nyaman di dunia. Tapi jadikan segala yang kita alami di dalam dunia ini, bahkan yang kita lakukan adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Dan Yesus haruslah menjadi tujuan kita satu-satunya, menjadi serupa dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih.
untuk firman yang keras hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami selalu sering suka dan hanya suka kepada hal-hal yang nyaman, yang nikmat di telinga kami. Padahal firman-Mu berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang akan melewatinya. Tuhan tolong kami, untuk kami tidak sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan kepada semua yang keren, semua yang menarik, semua yang enak, semua yang orang suka. Tapi ajarkan kami suka kepada firman-Mu. Belajar dari Yesus. Belajar kepada Yesus. Supaya hidup kami diperlengkapi, mengerti jalan mana yang harus kami pilih. Bukan jalan yang selalu favorit, disukai banyak orang. Bukan jalan yang digemari oleh orang-orang dunia ini. Tetapi jalan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Dan bukankah Engkau berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Biar kami belajar daripadamu. Belajar menjadi serupa dengan Engkau. Dan tunduk kepadamu ya Bapa. Terpuji Engkau ya Bapa kekal selamanya, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jangan lupa terus belajar firman. Terus belajar firman. Terus belajar firman. Belajar firman itu bukan nonton YouTube. Belajar firman itu buka Alkitabmu. Belajar, belajar, belajar. Bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan namanya. Haleluya.